Halo teman-teman, hari kita mau bukan mancing. Kali ini kita mau bahas tentang produk kami, yaitu SNDHA. Jadi video kali ini cuman ngobrol-ngobrol santai, sekalian sedikit sharing ya, sesuai yang saya tahu tentang SNDHA. Terutama mungkin kalau yang lebih relate sih mungkin daerah Jawa Tengah mungkin ya, mungkin Solo, Klaten, Jogja, sekitarnya lebih sering pakai SNDHA buat Galatama Bawal, buat Galatama Lele. Dan kami akan bahas tentang DHA itu kok ada yang cair, kok ada yang beku atau padat kayak yang kita jual. Terus bedanya apa dan apa sih, pokoknya apa aja lah tentang yang terutama yang kami tahu ya, akan kami share di sini. Pembahasan kali ini akan cukup teknikal tapi juga akan santai. Jadi kalau teman-teman tertarik, diikuti terus saja videonya. Dan kita mulai dari pembahasan pertama. Kita mulai dari sifat dasarnya dulu. DHA pada dasarnya adalah minyak atau lebih tepatnya asam lemak. Dalam kondisi awal, DHA bisa berada di fase cair, warnanya cenderung bening, agak cerah, dan kadang masih terlihat bulir-bulir kecil di dalamnya. DHA cair seperti ini kita sebut sebagai DHA yang masih fresh atau belum banyak berubah. Aromanya nggak terlalu menyengat, bau amisnya lebih cenderung ringan, dan sedikit terasa ada aroma segar. Jadi amisnya itu bukan amis yang kuat, tapi amis yang agak seger-seger gimana gitu. Kalau DHA cair ini disimpan di lemari es, dia akan ikut mengental atau membeku seperti lemak pada umumnya. Kayak ngendal kalau kita makan sesuatu berlemak tapi udah dingin. Tapi ketika dikeluarkan dan suhunya naik, dia akan kembali mencair pelan-pelan. Dalam kondisi penyimpanan tertentu, kalau DHA ini disimpan di luar lemari es, dia akan mulai berubah, teksturnya mulai mengental, warnanya jadi lebih keruh, dan aromanya malah akan semakin amis. Lama-kelamaan, DHA ini bisa berubah menjadi padat dan nggak bisa kembali cair walaupun disimpan di luar lemari es. DHA yang sudah membeku kayak gini bisa dibilang adalah DHA yang udah rusak. Bukan jelek, bukan palsu. Yang berubah itu cuman fasenya, tapi bukan berubah sumber bahannya. Selain tekstur dan aromanya, DHA juga bisa berubah warna. Di awal, saat masih cair, warnanya terlihat cerah dan bening. Kemudian dia bisa berubah menjadi putih keruh saat membeku, dan semakin lama warnanya bisa bergeser menjadi kekuningan dan semakin padat. Yang berubah di sini hanyalah kondisinya, bukan bahannya. Semuanya tetap DHA tanpa ada penambahan apapun. Jadi nantinya kalau teman-teman beli DHA dari Gembong Pancing dan ada yang dapat warnanya agak putih atau agak kekuningan, itu sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Dan keduanya udah kami coba dan tes. Untuk pengaplikasian ke umpan, hasilnya sih hampir nggak ada perbedaan. Mungkin beda sedikit pun karena ya faktornya kan banyak, bisa cuaca, lapak, segala macem. Cuman setelah beberapa kali coba sih memang hampir nggak ada perbedaannya dari yang putih atau yang kuning. Sekarang kita masuk ke isu yang paling umum, yaitu DHA yang sudah dicairkan atau dibabarkan. Dicairkan mungkin bahannya banyak ya. Cuman salah satu yang kami pernah dengar itu takutnya DHA-nya udah dicairkan atau dicampur dengan air. Secara sifat bahan, DHA itu minyak. Dan minyak nggak bisa menyatu dengan air. Kalau minyak dicampur dengan air, keduanya akan langsung memisah. Dia mulai misah, yang bagian bawah ini lebih bening kan, ini air, nggak bisa misah banget sih. Cuman kan kelihatan ini perbedaannya. Ini sifat dasar yang nggak bisa dihindari, tapi ada satu kondisi di mana air dan minyak bisa menyatu melalui satu proses yang disebut emulsifikasi. Emulsifikasi adalah proses memaksa dua cairan yang nggak bisa menyatu agar terlihat menyatu sementara. Paling gampang contohnya adalah minyak dan air. Caranya bisa dengan dikocok dengan sangat kuat, atau diaduk terus-menerus, atau bisa juga dibantu dengan bahan pengikat. Contoh paling gampangnya adalah mayones. Di situ ada minyak dan juga ada air. Kalau nggak diemulsikan, keduanya pasti langsung terpisah.
Dengan emulsifikasi, campuran minyak dan air bisa terlihat kental, padat, dan malah lebih legit. Secara tampilan justru kelihatan sangat meyakinkan, padahal itu sebenarnya bukan minyak murni lagi, tapi campuran yang dipaksa menjadi satu. Terus gimana cara membedakan DHA yang udah dicampur air dan DHA yang bener-bener DHA? Caranya gampang banget, yaitu dengan cara dipanaskan. Selama ini kami jual DHA-nya sih sejauh ini ya. Kami jual DHA itu yang padat, dan tutorial dari kami memang cara makainya itu adalah dipanasin dulu. Karena padat itu kan sama dengan beku. Minyak yang beku kena panas akan mencair, baru bisa kita pakai. DHA yang sekarang saya pegang kondisinya padat. Sekarang coba saya cairkan tanpa dikocok dan tanpa diaduk. Perhatikan hasilnya. Saat mencair, DHA ini berubah menjadi cairan minyak sepenuhnya. Nggak ada air yang terpisah dan nggak muncul dua lapisan. Yang berubah di sini hanyalah fasenya dari padat ke cair. Sekarang kita bandingkan dengan DHA yang sudah dicampur dengan air atau DHA yang sudah diemulsifikasi. Saat masih beku, tampilannya bisa aja kelihatan normal, tapi ketika dicairkan kembali, campuran ini nggak bisa bertahan menjadi satu kesatuan. Minyak dan air akan memisah karena dipanaskan, dan dua lapisan akan terlihat dengan sangat jelas. Terlihat di sini ada minyak di bagian atas, dan di bagian bawah ada air yang bening. Jadi cara membedakannya sangat gampang. DHA yang benar-benar DHA tanpa campuran, ketika dicairkan dia nggak akan memisah, akan menjadi satu kesatuan terus karena memang bukan campuran. Tapi yang campuran ketika dipanaskan, dia akan menjadi ada air dan juga ada minyaknya. Jadi kalau bicara soal keaslian DHA, kita harus memahami dulu sifat bahannya. Bagaimana dia berubah seiring berjalannya waktu, dan bagaimana dia berubah ketika dicairkan. Ketika dia segar, aromanya juga akan segar dengan sedikit amis, tapi ketika udah lama, dia akan semakin amis dan kehilangan bau segarnya. Amisnya lebih ke amis yang kuat, bahkan ketika udah lama banget, warnanya bisa jadi agak kebeningan, dan amisnya bisa semakin menusuk. Jadi nantinya kalau teman-teman beli DHA dari Gembong Pancing dan dapat warnanya agak putih atau mungkin agak kekuningan, itu aman-aman aja karena semuanya berasal dari bahan yang sama, hanya berbeda di fase DHA-nya. Bahkan mungkin kedepannya kami juga akan menyediakan DHA yang masih fresh dalam tanda kutip, atau DHA yang masih berbentuk cair, bukan campuran ya, tapi dia tetap berbentuk cair meskipun di luar ruangan. Juga ada masa simpannya, nanti akan kami bahas mungkin di video-video sambil mancing, atau mungkin akan kami berikan di deskripsi kalau nanti kami udah ready. Mungkin segini dulu video kali ini, semoga sedikit memberi informasi, semoga menghibur, dan sampai ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah!